hari ini Bu Dia akan melanjutkan materi ya, materi tentang topik kedua tentang perubahan sosial dan globalisasi. Kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial. Hari ini kita lanjutkan ke globalisasi. Bu tadi itu nama yang 32. Terlihat ya? Sudah? Oke. Kemudian kilas balik lagi pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial adalah atau sosial budaya itu merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial dan perubahan budaya. Kalau perubahan sosial itu perubahan nilai atau perilakunya. Kalau perubahan budaya itu hasil karya manusianya ya. Jadi kalau ini contohnya kita sekarang kalau keluar pakai masker itu berarti perubahan sosial. Kalau ini dari yang awalnya membajak sawah dengan tenaga kerbau, kemudian sekarang dengan traktor, itu adalah perubahan budaya, ya. Beberapa juga ada yang beriringan, contohnya berkembangnya marketplace online atau transportasi online, itu saling beriringan ya, beriringan antara perubahan budayanya dengan perubahan sosialnya. Nah, kemudian ada jenis-jenisnya ya. Jenis atau bentuk-bentuk perubahan sosial, bentuk perubahan itu dilihat dari tiga, dari waktunya itu revolusi dan evolusi, dilihat dari pengaruhnya besar dan kecil, dari perencanaannya, direncanakan dan tidak direncanakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang globalisasi ya. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunia yang tidak mengenal batas wilayah geografis atau batas negara. Jadi seperti hilang batasnya ya. Kamu bisa mengakses berita dari belahan dunia manapun atau membeli barang dari belahan dunia manapun. Karena sekarang sudah di zaman globalisasi atau global ya. Global itu artinya mendunia. Global warming berarti pemanasan global kan. Global itu berarti pemanasan yang mendunia, tidak hanya di satu negara. Atau global sensation gitu ya. Sensasi global berarti itu adalah gosip atau sensasi yang mendunia ya. Kalau global artinya adalah proses mendunia. Dilihat dari tidak mengenal batas wilayah geografis atau tidak ada batas negara, seperti atau seolah-olah tidak ada batas negara. Itu yang dinamakan dengan globalisasi. Ciri-ciri globalisasi. Satu, adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Yang dulunya ruang dan waktunya terlihat sangat luas dan kalau mau ke luar negeri membutuhkan waktu yang lama, sekarang sudah berubah ya. Ruangnya seolah-olah lebih sempit, kamu bisa mengakses informasi dari dunia manapun, idolamu yang ada di Amerika, yang ada di Korea, yang ada di mana, itu kamu tetap bisa mengaksesnya. Dan juga waktunya, tidak membutuhkan waktu lama kalau kamu mau mencari berita itu. Itu nama ciri-ciri globalisasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi antar negara saling bergantung. Jadi satu negara itu tidak bisa hidup tanpa negara lain dan sekarang sudah ada yang namanya pasar bebas, otomatis antar negara itu saling bergantung. Yang ketiga adalah meningkatnya interaksi kultural atau budaya dari media massa. Jadi dari televisi, dari media sosial, kamu masih bisa berinteraksi ya. Kamu bisa ngobrol dengan orang luar negeri kalau punya aplikasi dan kamu bisa
meningkatkan interaksi kultural. Yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, seperti pemanasan global. Jadi yang Budia sebutkan tadi, global warming atau pemanasan global itu bukan hanya masalah satu negara, tetapi juga masalah satu dunia. Bagaimana caranya untuk mengurangi pemanasan global itu? Harus ada kerjasama antar negara-negara di dunia untuk mengurangi pemanasan global. Intinya kayak gitu. Ini adalah ciri-ciri globalisasi. Contoh globalisasi. Ya, ini contohnya. Satu, berkembangnya teknologi transportasi, munculnya handphone, dan masuknya budaya asing, serta berkembangnya macam-macam aplikasi online. Ya, ini contoh globalisasi. Jadi, kamu mau ke luar negeri yang dulunya masih pakai kapal, sekarang sudah pakai pesawat. Kan? Pesawat juga bertransformasi lagi dari pesawat komersial yang lama itu sekarang ada pesawat jet. Kemudian masuknya budaya asing dan munculnya handphone. Ya, handphone dan internet ya terutama karena internet itu yang menyatukan dunia, connecting the world. Ini contoh globalisasi. Nah, kalau sampai sini paham ya? Jadi globalisasi itu yang kamu rasakan sekarang itu adalah globalisasi. Kalau kamu tahu dulu, coba sih tanya sama orang tuamu ya. Dulu kalau mau berkirim kabar itu bagaimana? Pakai surat. Ya. Budia itu di rumah ada surat-suratnya ibu. Dulu ibu kerja di Jakarta, terus berkirim surat, gitu. Budia baca suratnya itu ya membayangkan dulu kalau mau berkirim kabar harus menunggu berbulan-bulan ya kalau suratnya terkirim nanti dibaca habis itu kalau mau balas nunggu sebulan lagi gitu kan lama. Sekarang kan sudah tidak ya. Jadi itu yang disebut dengan globalisasi. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ada di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang budaya. Ini tuh tidak harus kamu plek dengan pengertian ini, yang penting kamu paham ya. Jadi kalau bidang budaya berarti kita mengenal budaya lain atau budaya lain juga mengenal budayanya kita, kan? Misalkan budaya Barat yang masuk Indonesia, budaya Cina, budaya Jepang, Korea, kemudian Thailand dan lain sebagainya, itu saling sharing ya, sering terjadi pertukaran budaya kadang begitu. Yang kedua adalah bidang komunikasi, yaitu komunikasi antar negara lebih mudah dan berkembangnya bahasa internasional. Jadi dalam globalisasi semakin banyak orang yang menguasai bahasa internasional sebagai bentuk dari globalisasi. Yang ketiga adalah bidang ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas. Yang keempat, ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai dengan teknologi yang berkembang pesat. Sekarang sudah ditemukan robot ya. Mungkin nanti robotnya juga akan diperjualbelikan dalam bentuk global, secara global maksudnya. Itu adalah bidang iptek. Kemudian yang kelima, di bidang transportasi, moda transportasi atau jenis transportasi itu semakin beragam. Ada MRT, kemudian ada juga nanti pesawat, jet, gitu ya. Bidang transportasinya berkembang. Ini adalah bentuk-bentuk globalisasi. Bidang budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, transportasi. Kamu bisa membayangkan sendiri karena kamu sekarang hidup di zaman globalisasi. Kemudian ada beberapa dampak dari globalisasi ya. Yang pertama, dampak positif itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, jadi lebih cepat ya. Misalkan dulu kalau mau berkirim kabar antar negara bisa berbulan-bulan, sekarang sudah tidak, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai IG, gitu kan. Walaupun di luar negeri kita juga masih bisa pakai WA ya. Dulu Budia temannya juga ada yang di Jepang, terus kira tuh nggak bisa WA-an. Dulu bisa WA-an. Dia juga kaget, ternyata canggih itu teknologi kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah
komunikasinya cepat dan mudah. Itu otomatis. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima, berkembangnya pariwisata. Karena globalisasi yang semakin mudah itu tadi, kemana-mana gampang, otomatis pariwisata berkembang. Pariwisata antar negara. Yang selanjutnya, tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah satu, westernisasi atau perilaku kebarat-baratan. Nah, ini yang semakin banyak terjadi di Indonesia. Perilaku kebarat-baratan. Kemudian demoralisasi, penurunan moral, kesenjangan sosial, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme semakin tinggi. Budi akan bahas satu-satu, tetapi nanti ini Budi sampaikan ya proyek globalisasi ya. Ini nanti kamu buat clipping tentang globalisasi. Clippingnya berupa potongan berita tentang globalisasi di koran yang digunting dan ditempel di kertas, lalu dijilid atau print berita dari internet dan dijilid. Ini nanti saja dulu, nanti di akhir ya. Sekarang Budi mau membahas tentang ini ya, dampak negatif ya, lebih jelas lagi. Nah ini, dari kultur shock. Kemarin kan Budi ya suruh tugas ya tentang kultur shock dan kultur like. Ini contoh dari kultur shock, beberapa yang kalian kirim ke Budi itu juga bagus, sudah betul ya. Kultur shock itu adalah kaget budaya. Jadi kamu kaget dengan budaya orang lain yang kamu baru tahu, atau orang lain itu kaget dengan budaya kita yang baru kita tahu. Itu adalah kultur shock karena dampak dari globalisasi itu tadi, banyak budaya masuk ke Indonesia, akhirnya kita jadi tahu budaya lain ya. Tapi kadang kita shock, kaget. Yang tidak pernah melihat orang pegangan tangan, gitu ya. Misalkan yang tidak pernah melihat orang pelukan dan sebagainya, pas ke luar negeri orang pelukan di jalan itu biasa, itu shock, kultur shock. Atau orang yang tidak pernah makan pakai tangan, terus datang ke Indonesia lihat orang makan pakai tangan, itu kaget. Itu namanya kultur shock. Yang kedua ada kultur like atau ketidaksesuaian perkembangan budaya dengan mental. Jadi budayanya berkembang, game berkembang, kemudian teknologi berkembang, tapi mentalnya kita tidak siap. Akhirnya kita kecanduan dan juga tidak bisa mengontrol diri untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Itu adalah kultur like. Jadi kita mentalnya tidak siap dengan perubahan. Nah, ini ada anomi dan demoralisasi. Jadi anomi dan demoralisasi itu hampir sama, penurunan moral dan juga tindakan tanpa norma. Ya, banyak sekali sekarang orang anak muda yang kurang menghormati orang tua, atau bahkan ada orang tua yang kesusahan tidak ditolong dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku dari anomi atau demoralisasi. Nah, ini westernisasi, perilaku kebarat-baratan. Dia contohkan gambarnya di sini adalah perempuan yang mengikuti tren masa kini, dari barat ya, suka belanja, terus dandanannya rambutnya diwarnain gitu ya. Itu adalah westernisasi. Kita lihat faktor penyebabnya. Faktor penyebab westernisasi adalah kurangnya penguasaan iptek, kemudian masyarakat yang konsumtif, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih budaya yang masuk, serta meniru gaya berbusana, gaya rambut, dan gaya hidup masyarakat barat. Kemudian yang kelima ada sifat hidup yang hedonis atau cinta dunia. Hedonis itu cinta dunia, terlalu memikirkan dunia. Besok beli apa ya? Kemudian aku besok mau nambah koleksi tas apa ya? Itu namanya hedonisme. Dan yang sekarang terjadi adalah kalian terkadang meniru gaya perbusananya ya. Kalau yang muslimah alhamdulillah karena kita berjilbab ya. Kalau tidak, mungkin kalau kamu tidak berjilbab mungkin nanti rambutnya diwarnain atau pakai bajunya yang sobek-sobek. Intinya yang
meniru keberagaman. Ini adalah faktor penyebab westernisasi. Kemudian dampak negatif yang lainnya adalah kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Ini yang terjadi ya, bisa dilihat sebelah sini perumahan biasa, kecil-kecil, sebelah sininya kaya-kaya, gitu ya. Kalau kamu bisa lihat di Semarang ya, kamu kalau lewat BSB ya, habis dari BSB nanti jalannya susah. Kamu kalau pernah nggak habis dari Beranda Bali itu, kalau sebelum lewat jalan baru mau ke pesantren itu ya, dari kolam renang itu lurus terus, kalau lurus terus ya nanti daerah pesantren. Lah habis dari BSP itu setelah Beranda Bali habis, jalannya kan langsung susah, jalannya langsung jelek. Nah itu namanya kesenjangan sosial. Jadi ada yang kaya banget, tapi ada yang di sisi lain ada yang belum makmur. Ini adalah kesenjangan sosial. Yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kalian ini ya remaja, semoga tidak nakal-nakal. Bukan maksudnya nakal ya, tapi ya begitu. Memang remaja memang begitu, tapi harus dikontrol. Nah, ini ada bentuk-bentuk kenakalan remaja: tawuran, merokok, semoga tidak muslimah ya. Peredaran video porno ini bisa jadi. Ini tidak hanya muslim, tetapi kadang muslimah juga. Naudzubillah. Kemudian mencoret-coret fasilitas umum atau istilahnya adalah vandalisme. Ada yang suka mencoret-coret fasilitas umum? Semoga tidak. Kemudian tindakan penyimpangan seksual. Nah ini yang paling sering adalah bullying ya, membuli temannya. Dan yang paling parah adalah tindakan kriminal. Remaja sudah mencuri, sudah membunuh dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kenapa remaja bisa melakukan kenakalan remaja? Karena ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya antara lain dari faktor internal, dari dalam, dan faktor eksternal, dari luar. Kalau dari dalam ada krisis identitas, kamu ya bingung mau jadi apa, bingung dengan kondisimu sekarang, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor kepribadian. Pribadinya dibentuk baik atau tidak baik, masih bingung, saya itu orang yang kayak apa. Intinya kayak gitu. Yang ketiga adalah faktor status masyarakat. Pandangan masyarakat terhadapmu dinilai masih seperti anak kecil karena masih belum dewasa, tetapi kamu menganggap dirimu sudah besar ya. Kamu sudah menganggap dirimu besar, bukan anak-anak lagi. Maka dari itu kamu ingin bebas, tidak dipandang sebagai anak kecil. Makanya kadang melakukan kegiatan yang malah mau menunjukkan kamu sebagai orang dewasa, tetapi malah dinilai sebagai kenakalan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau dari luar ya. Yang pertama adalah kondisi keluarga. Ini maaf, misalkan keluarganya yang kurang baik, gitu ya. Bukan kurang baik dalam artian keluarga yang jelek, itu mungkin di keluarganya ada masalah, akhirnya anaknya ikut, gitu ya, ikut bermasalah. Ini adalah faktor yang sangat menentukan. Bisa dilihat hampir riset menunjukkan bahwa anak-anak yang bermasalah dalam hal kenakalan remaja itu berasal dari keluarga yang broken home atau yang orang tuanya berpisah dan sebagainya. Karena kurang mendapatkan perhatian. Jadi dia cari perhatian. Intinya kayak gitu. Tapi bisa juga orang anak yang broken home, tetapi dia tidak melakukan kenakalan remaja. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol kepribadian diri. Atau bisa juga lingkungan dari sosialnya ya. Lingkungan sosialnya baik. Tapi kalau lingkungan sosial masyarakatnya kurang baik, otomatis dia akan ikut. Temannya, circle pertemanannya. Yang ketiga adalah kondisi geografisnya atau alam, dan yang keempat adalah kesenjangan ekonomi. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Beberapa faktor atau dampak negatif ya, maaf. Nah, yang ini adalah individualisme. Sekarang ini yang suka terjadi. Kamu kadang kumpul, tapi saat kumpul main HP sendiri ya. Ini di rumah juga kadang ya, di rumah adiknya main HP, ibunya, adiknya lagi, bapaknya main HP, sampai anjingnya ini main HP. Ya, itu adalah salah satu ciri dari globalisasi, sudah sibuk dengan ini.
Makanya kadang di keluarga ada peraturan kalau sedang makan malam bersama itu tidak usah pegang HP. Dia kalau di rumah begitu. Jadi kalau pas makan malam bareng-bareng ya sudah tidak usah pegang HP. HP-nya nanti setelah makan. Jadi ketika waktunya kumpul tidak ada HP. Gitu, itu adalah individualisme, sekarang pencemaran lingkungan. Dengan adanya globalisasi, banyak sekali informasi yang masuk ke Indonesia atau sebaliknya, otomatis akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya, tadi kan disebutkan pemanasan global itu termasuk pencemaran lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana upaya menghadapi globalisasi. Caranya adalah intinya kita harus meningkatkan kualitas kita sebagai sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh pada norma sosial. Yang tiga, menyaring budaya globalisasi. Yang baik saja yang dipilih, yang buruk jangan. Misalkan ya, kalau di luar negeri itu sudah biasa seks bebas, maaf. Sudah biasa antara muslim-muslimah kumpul bareng, kadang malah tidur bareng kayak gitu. Kalau masuk ke Indonesia semoga jangan. Maksudnya kamu jangan terpengaruh gitu. Kamu harus menyaring budaya itu, yang buruk jangan kamu terpengaruh. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap Indonesia. Yang kelima, gerakan kembali ke alam atau back to nature untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Itu enggak. Minggu depan harusnya ulangan ya. Ini aja wis. Minggu depan kamu masih membuat clipping, ulangannya minggu depannya lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kemudian membahas tentang globalisasi. Nah, tugasnya ini ya, apa namanya, proyek globalisasi. Membuat clipping, dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal sekarang tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang berarti tanggal 23 ya. Tanggal 23 Oktober. Itu sampai di sini ada yang tanyakan? Jika tidak ada,